penistaan agama oleh Saudara PG. Setelah ditetapkannya Saudara PG sebagai tersangka pada tanggal 1 Agustus 2023, penyidik telah melakukan pemeriksaan Saudara PG sebagai tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik melakukan upaya hukum berupa penahanan sejak jam 2.00 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, setelah 1 minggu tidak konten ya, karena berbagai kesibukan, kali ini kembali channel Cendekia Muslim memberitakan satu berita yang cukup viral yang menjadi babak lanjut dari proses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Kemarin setelah diperiksa beberapa jam, sesaat sebelum diperiksa memang dilakukan penangkapan oleh Bareskrim terhadap Panji Gumilang. Jadi kalau teman-teman mau memahami ya, penangkapan yang ada dalam konteks hukum itu bukan seperti halnya selalu ditangkap di situasi orang mau melarikan diri atau orang tidak mau bertanggung jawab terhadap proses hukum. Tetapi penangkapan yang ada dalam konteks hukum itu adalah pengekangan kebebasan sementara waktu untuk dilakukan penyidikan, dan itu biasa penangkapan dilakukan di gedung kepolisian ya, maksudnya di kantor kepolisian itu biasa. Jadi tidak harus di luar lah yang namanya penangkapan dalam konteks hukum. Dan Panji Gumilang kemarin sebelum diperiksa memang sudah dilakukan penangkapan di Bareskrim. Karena sekali lagi, penangkapan dalam konteks hukum itu adalah pengekangan kebebasan seseorang sementara waktu untuk menjalani proses penyidikan. Artinya sementara waktu itu, penangkapan itu hanya diberikan waktu 1 kali 24 jam untuk diperiksa, untuk ditentukan status selanjutnya. Kalau statusnya masih saksi, ya harus dilepaskan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan sekian panjang, kemudian gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik, sehabis menjalani pemeriksaan, Panji Gumilang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penistaan agama pasal 156 KUHP, kemudian dijuntukan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan junto juga kabar bohong yang menimbulkan keonaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dan seperti yang disampaikan oleh Karopenmas Mabes Polri ya, Bapak Ahmad tadi menyampaikan bahwa terhadap Panji Gumilang dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan sampai 21 Agustus 2023. Memang mekanisme penahanan yang seperti itu, 20 hari. Nanti kalau mau diperpanjang ditambah lagi 40 hari. Dan ini bagi umat Islam yang yang protes terhadap segala bentuk penistaan yang dilakukan oleh Panji Gumilang, tentu penetapan tersangka dan penahanan ini cukup melegakan ya. Tetapi bagi mereka-mereka yang kerap kali mendalilkan bahwa ini adalah kebebasan berekspresi, bentuk pemahaman agama yang berbeda, moderat dan lain sebagainya, tentu akan menganggap peristiwa penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang dan penahanannya ini adalah bentuk kriminalisasi. Kemudian kalau dari info yang beredar saat ini, pengacara Panji Gumilang juga sedang melakukan upaya penangguhan penahanan, dan ini merupakan hak mereka ya. Dan yang punya kewenangan untuk apakah penangguhan penahanan ini dikabulkan atau tidak itu adalah penyidik, karena ini masih proses penyidikan. Itu teman-teman sekalian ya.
sesuatu yang cukup melegakan lah bagiku ya. Orang yang selama ini dengan banyak komentar menyudutkan Islam, kemudian membuat satu pemahaman yang nyeleneh, yang kontroversial, yang begitu menyakiti banyak umat Islam, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Cuman kalau hanya dugaan penistaan agama, kabar bohong ini meskipun ancamannya maksimal 10 tahun pidana penjara ya, tidak terlalu berat lah bagiku, menurutku loh ya. Yang aku tunggu-tunggu itu yang sekarang juga sedang berjalan penyelidikannya, yaitu terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau penggelapan dana bos sekolah ya. Itu yang menurutku lebih sistemik yang harus kita tunggu. Kalau dugaan penistaan agama ini ya, meskipun ini kasus yang juga atensi publik, tetapi ini dampaknya terhadap perkembangan gerakan dari Panji Gumilang itu tidak terlalu signifikan. Yang akan signifikan itu jika tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan Panji Gumilang ini nanti naik ke tahap penyidikan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.